Halo kawan-kawan JDIH KPU Kabupaten Purbalingga, kembali lagi dalam podcast JDIH KPU Kabupaten Purbalingga episode ke-25 dengan tema peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Mohon izin Bapak, singgah sebentar di rumah Basir, Cakep, meminta tomat dan pepaya. cakep. Untuk kawan JDIH yang telah hadir, salam hormat dari saya. Kawan JDIH, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Bupati dan wakil Bupati Purbalingga tahun 2024 akan kita laksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Kawan JDIH, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Bupati dan wakil Bupati Purbalingga tahun 2024 akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Hal ini jelas KPU Purbalingga harus bersinergi dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga. Kawan JDIH, hari ini pada kesempatan yang indah ini kita kedatangan tamu istimewa, narasumber yang luar biasa, yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Beliau adalah Bapak Pandi Esos. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Mala. Iya, terima Salam kasih. sehat, salam semangat, salam Pancasila. Salam Pancasila. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, dan kebetulan hari ini saya ulang tahun yang ke-55 dan alhamdulillah insya Allah masih tetap semangat, tetap sehat untuk mengabdi yang terbaik untuk Kabupaten Purbalingga tercinta. Alhamdulillah. Ulang tahun Bapak, Yeah. semoga selalu sehat, Amin, bahagia, amin, sejahtera ya Pak ya. amin. Oke, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama karena Mbak Mala juga hari ini ulang tahun. Saya mendoakan. Yang terpenting apa? Sehat. Amin. Kemudian apa? Berkah. Amin. Panjang umur, sukses. Ketika sehat, insya Allah sukses. Iya, amin. Terima kasih Bapak. Selamat. Pak Pandi, pemilihan serentak untuk kepala daerah akan kita laksanakan pada tanggal 27 November 2024. Nah, aktor suksesnya pelaksanaan pemilihan serentak menurut Pak Pandi itu siapa saja, Pak? Ya, terima kasih Mbak Mala. Jadi kami yang di pemerintahan, apapun kegiatan yang kita laksanakan pasti membutuhkan sinergi semua elemen yang terkait, apalagi ini menyangkut hajat nasional pemilihan kepala daerah serentak yang baru pertama kali kita laksanakan ya. Baru pertama kali kita laksanakan dan semua daerah bertanggung jawab untuk bisa melaksanakan pilkada ini secara aman, lancar, tertib, damai, dan kemudian terpilih pimpinan-pimpinan kita yang terbaik untuk 5 tahun yang akan datang. Terkait dengan siapa saja sih yang perlu mendukung dan siapa saja yang perlu bersinergi untuk kegiatan pilkada ini, mungkin kami bisa menyebutkan tentu yang pertama adalah penyelenggara sendiri. Ya, KPU itu sebagai penyelenggara, kemudian Bawaslu dengan di backup DKPP, kemudian kami yang di pemerintah daerah tentu juga ikut mendukung, membackup dari semua lini, termasuk anggaran ya. Dan tentu keamanan, dan ini tentu juga tidak sendirian, kami ada dukungan penuh dari PAM, baik Polres, dari polisi maupun dari TNI. Kemudian ini saja kami tidak menganggap cukup ya, karena apapun tanpa dukungan partisipasi masyarakat, organisasi kemasyarakat, dan lain sebagainya, semuanya harus melibatkan diri, tidak hanya bisa sebagai penonton, apalagi hanya kemudian membuat ya, kegaduhan yang mungkin kami anggap tidak diperlukan. Boleh gaduh, tapi dalam rangka membangun demokrasi yang indah, demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Purbalingga dan di NKRI tentunya. Oke, jawabannya luar biasa sekali Pak, sangat singkat padat tapi benar-benar mengena ya. Terus berarti memang semuanya ini harus bersinergi secara bagus gitu ya Pak ya?
Ya, tadi saya sampaikan pemerintahan tidak bisa sendirian. Tidak hanya Pemda Kabupaten Purbalingga, dari provinsi, dari tingkat pusat pun kita selalu saling berkoordinasi, bersinergi. Terakhir kami kemarin ada undangan di Jakarta pun dalam rangka sukses pilkada. Dari sisi penganggaran, dari sisi situasi kondusif di wilayah dan lain sebagainya. Kita selalu berkoordinasi lintas instansi, bahkan birokrasi berjenjang ke atas pun kami laksanakan. Lebih-lebih koordinasi dengan KPU dan Bawaslu yang KPU menjadi dan Bawaslu. penyelenggara. Iya. Kemudian dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kita semua berharap akan berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Izin Pak, saya ingin bertanya kerawanan apa saja nih yang biasa terjadi dalam pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan Pak? Siap. Ya, karena ini menyangkut sesuatu yang perlu dikaji, dianalisa dan lain sebagainya. Meskipun Purbalingga tidak termasuk kategori kabupaten yang rawan, tetapi kondisi keamanan wilayah tidak bisa bahasa kami itu ujuk-ujuk pasti aman, tapi harus dikondisikan, disiapkan dari berbagai unsur elemen penyelenggara maupun kami backup dari sisi pemerintah daerah, dari TNI, Polri. Jadi kami menganggap semuanya penting dan semuanya terlibat. Kami mencoba memapping kerawanan apa sih yang ada ketika pemilu, pilkada itu dilaksanakan. Yang pertama mungkin sengketa paslon. Kita paham keputusan terakhir MK, kemudian PKPU harus direvisi dan sebagainya, ini menimbulkan kerawanan. Justru yang terpenting bagaimana kita menyikapi, memahami aturan, kemudian kita laksanakan bareng-bareng. Apapun ketika pedomannya adalah aturan, insya Allah semuanya akan berjalan. Kita tidak membuat kebijakan, apalagi kebijakan itu menyalahi, bertentangan dengan aturan yang sudah disepakati, baik di tingkat nasional maupun yang akan dilaksanakan di KPU. Jadi sengketa paslon, kemudian validitas, ya mudah-mudahan tidak ada berkas, persyaratan yang kemudian tidak valid, tapi semuanya nyata, apa adanya, dan itu menjadi persyaratan yang nanti pada saat juga akan diadakan penelitian berkas, apakah berkas ini benar dan sebagainya. Kemudian kampanye, ya sekarang kan marak kampanye, apalagi sebelum masa kampanye pun sudah banyak media sosial yang menyampaikan, menginformasikan, dan yang lebih berbahaya adalah yang bersifat hoax. Oh ya, yang bersifat hoax, kita membuat cerita, ngarang, seakan-akan itu resmi, data informasi ini dikeluarkan oleh KPU, menggunakan lambang identitas KPU, ternyata itu tidak benar ketika sudah kita klarifikasi. Oleh karena itu kepada masyarakat, ketika menerima berita-berita yang mungkin belum benar kebenarannya, perlu dicek, ditanyakan supaya tidak ikut-ikutan nge-share, kemudian ternyata berita itu berita bohong, berita hoax, dan bisa jadi mengancam keamanan dan ketertiban pelaksanaan. Kemudian isu politik terkait dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita relatif aman karena insya Allah Purbalingga kedewasaan berpolitik, kedewasaan masyarakat di Kabupaten Purbalingga sudah baik. Isu sara ini mudah-mudahan di Purbalingga tidak menjadi sesuatu yang kemudian menonjol terjadi, didengang-dengungkan, justru akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Beda pilihan wajar, tetapi bersatu adalah nomor satu. Kemudian yang berikutnya, money politik. Ya, demokrasi kita akan menjadi semakin bias ketika politik uang ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tentu kami berharap semua masyarakat semakin dewasa, demokrasi yang kita bangun bersih, memilih dari hati nurani, bukan dari apa yang kita terima kemudian baru kita datang ke TPS. Harapan kami ya semuanya akan hadir ke TPS dengan niat untuk memilih pimpinan kita yang terbaik 5 tahun yang akan datang.
Kemudian netralitas penyelenggara pemilu. KPU netral, Bawaslu netral, kami ASN juga nanti insya Allah akan netral, dan tentu deklarasi netralitas nanti akan kita laksanakan di tingkat Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan, penyelenggara, ASN, pengamanan, semuanya netral. Pilih dengan hati nurani yang paling dalam. Kalau perlu ya sholat, mohon petunjuk untuk yang Muslim. Kemudian PSU ya, meskipun kita kemarin ada PSU di satu TPS di pemilu, kami berharap pilkada Kabupaten Purbalingga tidak terjadi. hal demikian. Kalau toh terjadi, sepanjang memang harus dilaksanakan ya kita laksanakan. Ya, PSU mungkin sesuatu yang tidak tabu, tidak dilarang, tapi itu juga akan menimbulkan kerawanan. Mungkin ketidakpuasan, kemudian ada orang yang sengaja menyebarkan berita apa sehingga PSU harus dilaksanakan, apalagi sampai terjadi pemaksaan kepada penyelenggara. Perselisihan hasil, semua tahapan ada ya, tahapannya, ya. Ketika proses pendaftaran, pengumuman, kemudian nanti setelah penghitungan suara, kalau toh ada perselisihan hasil, ada jalurnya. Ya, tidak menyalahkan KPU, tidak menyalahkan Bawaslu, tidak menyalahkan kami yang di pemerintah daerah, PAM, Polri, TNI, dan sebagainya, tapi laksanakan di jalur yang sudah ditentukan oleh aturan. Perselisihan pilpres, pileg, termasuk nanti pilkada akan diselesaikan melalui jalur hukum di MK. Nah, itu jalur itulah yang harus kita laksanakan. Jangan sampai terjadi demo dan sebagainya membuang energi, membuat kita capek, toh sudah ada jalur yang semestinya harus dilalui, yaitu melalui MK, perselisihan hasil nanti di penghitungan suara. Saya kira itu kerawanan-kerawanan yang mungkin akan terjadi, tapi tentu kita berkaca dari pengalaman. Selama ini Purbalingga, tadi saya katakan demokrasi masyarakat Kabupaten Purbalingga sudah dewasa, sudah ya menggunakan hati nurani yang paling dalam, sehingga hal-hal yang tidak perlu kita lakukan ya tidak usah dilakukan. Laksanakan sesuai dengan aturan, tahapan, termasuk undang-undang dipahami, supaya tidak menyalahkan penyelenggara, ternyata aturannya mengatur seperti itu. Ya, saya kira begitu Mbak Mala. Oke Pak, wah penjelasannya luar biasa. Terus bagaimana Pak peran dari pemerintah daerah sendiri ini Pak? Termasuk juga peran pemerintah terhadap anggaran dan sebagainya. Siap. Tadi saya katakan ya, dari pemerintahan itu tidak bisa sendiri, KPU Bawaslu juga tidak bisa berjalan sendiri, semuanya harus bersama-sama. Terakhir kemarin juga kami rapat di Jakarta, ini terkait dengan beberapa kabupaten ini belum NPHD. Masih ada beberapa kabupaten yang belum NPHD, Pak. Apalagi penyaluran. Dan alhamdulillah Purbalingga ya, kasih kita laksanakan NPHD di 2023 akhir, dan penyaluran sudah 100%. Tentu kita mendoakan semoga Bawaslu, KPU dengan anggaran yang tersedia, artinya bukan Pemda Purbalingga ini pelit, anggarannya sangat-sangat terbatas, tapi memang itu kondisi kenyataan kita di pemerintahan, tidaknya di kabupaten, di provinsi pun permasalahannya sama. Jadi peran pemerintah daerah mungkin dapat kami sampaikan bahwa pemilihan kepala daerah 100% anggaran harus disediakan oleh daerah sendiri. Ya. Kebetulan kita bersamaan dengan pemilihan gubernur sehingga ada sharing anggaran dari pemerintah provinsi, dan ini rembukannya juga cukup lumayan panjang kemarin. Dari mungkin berapa bulan itu. Kita harus membiayai yang mana, yang kabupaten kota. Provinsi harus membiayai yang mana. Terakhir ketika MOU ditandatangani sekretaris daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Dan itu sudah kita sepakati, insya Allah kita tidak ada permasalahan. Yang terpenting justru bagaimana kita mengefisiensi anggaran yang tersedia.
tidak boleh nambah, Mbak. Oh gitu ya Pak ya. Yang boleh hanya merubah rekening kegiatan. Rincian itu bisa Ya, diusulkan perubahan, tapi pagu itu tetap sudah 1 kali tanda tangan NPHD, silakan dimanfaatkan dengan baik. sebaik-baiknya. Kemudian peran Pemda yang lain adalah nanti menjaga netralitas ASN. Ya, ASN kita harus profesional. Nanti kita dari pandu oleh Bu Sekda selaku ketua Korpri, birokrat tertinggi di tingkat kabupaten, nanti dengan BKPSDM, tentu kami dari Kesbangpol mendorong agar ada deklarasi netralitas ASN, dan tentu kita itu akan dilaporkan ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Purbalingga netral, kita sudah membuat kesepakatan. Kalau toh ada 1-2 yang tidak netral, kembali manusia itu kembali ke pribadi. Ya, pribadi, kalau toh itu dikatakan oknum ya mungkin oknum. Bisa menjadi tidak netral, wong sing nyalon Mbak Yuku Oh, gitu ya. sing nyalon adikku, mosok saya harus. Ya, kalau ketahuan oleh Bawaslu, oleh laporan masyarakat, tentu akan diproses sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya. Kemudian memberikan data kependudukan. Alhamdulillah selama ini Dukcapil datanya selalu update. Meskipun harus diserahkan ke KPU dalam bentuk DP4, data potensi pemilih dan sebagainya, kemudian dilaksanakanlah coklit, dan coklit juga tidak membutuhkan dana yang sedikit ya ternyata ya. Ada kabupaten kemarin ketika ternyata untuk coklit saja sekian miliar, apalagi ketika ada penambahan data penduduk yang pemula dan sebagainya, pindah dan sebagainya. Memang harus diteliti yang sedemikian cermatnya. Kalau toh tidak 100% kita kembali ke manusia. Ya, manusia tidak 100% benar, tapi upaya itu harus kita laksanakan. Upaya menjadi yang terbaik ya Pak. Iya, maksimal data yang valid terakhir nanti menjadi DPT ya, itu yang nanti kita akan kita sajikan dan akan kita melaksanakan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Purbalingga. Kemudian menjaga stabilitas politik juga keamanan. Bagaimana pemilihan nanti bisa berjalan kalau situasi kabupaten kita ini tidak aman. Ya, sekecil apapun gangguan tentu akan kita redam bersama-sama dengan aparat keamanan, dan sekecil apapun informasi yang kami terima di Bakas Bangpol tentu akan menjadi bahan untuk diskusi dengan semua aparat, bahkan informasi akan kami sampaikan ke KPU, Bawaslu dan sebagainya. Saya kira itu Mbak Nala dari peran Pemda. Ya, bareng-bareng dan semuanya punya peran yang penting. Tidak ada yang KPU paling penting, Bawaslu kami, Pemda paling penting. Tidak, kita bareng-bareng karena ini tanggung jawab kita bersama-sama. Jadi langkah selanjutnya apa Pak yang dilakukan Kesbangpol dalam mewujudkan kondusivitas pemilihan serentak 2024 ini Pak? Ya, jadi langkah kami di Kesbangpol, karena tadi kami tidak bekerja sendiri, kami bekerja ada pimpinan, ada atasan, ada instansi vertikal yang ada di Kabupaten Purbalingga. Yang pertama tentu kita bersinergi. Bersinergi atas semua instansi dan informasi kita laporkan kepada pimpinan. Ketika di pimpinan itu perlu dirapatkan dengan forum koordinasi pimpinan daerah, kami siap menyajikan data itu untuk kemudian dipecahkan bersama-sama. Jadi peran langkah-langkah kita ketika antisipasi kerawanan yang ada. Jadi di Kesbangpol itu sesuai dengan Permendagri nomor 61 tahun 2011, ini punya tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, perkembangan politik di daerah. Ini kami laporkan setiap minggu ke Dirjen Polpum melalui sistem, dan tentu ini bagian dari antisipasi kita agar tidak terjadi kerawanan. Ini di luar des pilkada, karena des pilkada kan terjadi ketika dilaksanakan ketika ada pemilihan kepala daerah. Tapi pemantauan situasi politik di daerah itu menjadi tugas kami sehari-hari yang harus kami laporkan kepada
kepada Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri. Kemudian yang kedua, koordinasi antar lembaga terkait untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dalam semua tahapan pilkada. Ya, kami punya komunitas intelijen daerah dari berbagai elemen. Kita selalu berkoordinasi di Kesbang, minimal 1 bulan sekali kita kumpul, membuka file-file informasi yang penting, supaya tadi informasi sekecil apapun itu terkait dengan situasi harus kita antisipasi. Yang ketiga, berikan dukungan kelancaran pelaksanaan semua tahapan pilkada. Jadi dari nanti anggaran sudah, logistik nanti kita amankan ketika distribusi, penyelenggaraan di tingkat kecamatan, PPS kita fasilitasi personilnya, dan lain sebagainya. Semakin menyamakan persepsi antara KPU, Bawaslu, Pemda dalam pelaksanaan koordinasi pilkada. Jadi tadi bahasa kedekatan, ya, berbisik saja sudah diketahui oleh KPU, apalagi kalau sampai berteriak. Ya, berbisik karena kita dekat, berbisik sudah paham. Kemudian menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada tadi, ya. Jadi situasi yang aman membuat kita memilih ya juga dengan nyaman. Tidak ada was-was, datang ke TPS lancar, aman, milih hati nurani, pilih pimpinan terbaik untuk 5 tahun yang akan datang di Kabupaten Purbalingga. Begitu Mbak Mala. Iya. Terus bagaimana Pak upaya Pemda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024 ini Pak? Partisipasinya. Meningkatkan partisipasi. Kita berkaca dari Pileg dan Pilpres, Purbalingga 80%. Ya. Tapi Pilkada 2020 kita 73 sekian persen. Tentu harapan kami ya mudah-mudahan ya 75% atau bahkan mungkin lebih tinggi daripada Pileg dan Pilpres. Tentu kami berharap masyarakat pemilih di Kabupaten Purbalingga akan menggunakan hak pilihnya. Karena apa? Hak pilih ini penghormatan negara. Negara memberikan penghormatan kepada masyarakat, pada kita semua yang punya hak pilih untuk menggunakan hak pilih. Masuk negara sudah memberikan penghormatan, kita tidak memanfaatkan. Ya. Kemudian yang kedua, tentu kita sosialisasi ya masif. Pimpinan-pimpinan kami ketika ada kegiatan di lapangan, di desa, kecamatan, bahkan rapat dan sebagainya, selalu menyampaikan 27 November pemilihan kepala daerah serentak. Jadi catatan pertama kita ada 27 November 2024 Pilkada. Masyarakat Purbalingga saya yakin sudah paham semua. Tinggal kita mendorong, datanglah ke TPS. Tagline KPU kan ayo nyoblos aja bolos. Iya. Ya, ayo nyoblos aja bolos. Pahami dan itu kita laksanakan. Kemudian kita melaksanakan juga pendidikan politik bagi pemilih pemula, meskipun terbatas yang kita kunjungi, tetapi itu juga bagian dari upaya supaya pemilih pemula menggunakan hak pilihnya jangan terpengaruh dengan money politik, jangan terpengaruh dengan mungkin pemaksaan dan lain sebagainya, tapi benar-benar anak-anak muda kita cerdas, membuka media sosial, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di media sosial, dan sosialisasi ini akan terus berlanjut, dan pada saatnya tentu kampanye yang dilaksanakan oleh masing-masing paslon ini juga bagian dari upaya supaya pemilih bisa hadir di TPS. Begitu Mbak Mala. Iya. Kemudian harapan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga ini dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2024 apa Pak? Jadi mungkin semacam kesimpulan ya, karena tadi sinergi menciptakan situasi yang kondusif. Terlibatan masyarakat baik menjaga keamanan, baik dalam menggunakan hak pilihnya, kemudian juga organisasi kemasyarakatan, LSM, yayasan yang di bawah pembinaan kami di Kesbangpol, nanti pada saatnya kita akan kumpul bareng-bareng supaya juga informasi yang kami sampaikan nanti diteruskan kepada seluruh anggotanya,
Dan sekali lagi, sukses pemilihan Bupati, Wakil Bupati Purbalingga menjadi tanggung jawab kita. Mari kita gunakan hak pilih, kita jaga kondisivitas wilayah, kemudian kita amankan bareng-bareng KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara, supaya juga bisa profesional dalam menyelenggarakan pilkada. Terpilih pimpinan yang terbaik 5 tahun yang akan datang. Amin. Ayo nyoblos, Aja bolos. Iya. Ya. Closing statementnya apa, Pak? Oke, jadi saya selaku Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Purbalingga, tentu kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga, jangan lupa 27 November 2024 harinya hari Rabu, dan itu akan dijadikan hari libur nasional. Nanti kami akan menyampaikan kepada OPD atau instansi terkait akan ada surat edaran diberikan kepada mungkin perusahaan dan lain sebagainya bahwa hari Rabu tanggal 27 November 2024 itu diliburkan menjadi hari libur nasional. Maka gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, pilih pimpinan kita yang terbaik untuk Kabupaten Purbalingga tercinta. Yang berikutnya, ciptakan situasi kondisi yang aman seperti hari ini. Ya, ketika aman kita berangkat kerja, pulang kerja tidak ada was-was. Dan keamanan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Keamanan tidak ujuk-ujuk aman, tapi harus kita persiapkan. Kemudian KPU, Bawaslu, kita bareng-bareng kita laksanakan pekerjaan ini, tugas tanggung jawab ini dengan profesional, tidak membedakan siapa yang kita layani, tapi semuanya harus kita layani yang terbaik, pelayanan prima. Intinya seperti itu. 5 tahun ke depan, pimpinan kita terbaik, Purbalingga terbaik, maju, sejahtera, kemiskinan tidak ada, lapangan pekerjaan oke untuk Purbalingga. Terima kasih banyak, Bapak. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Kumohon maaf atas segala kata, Bapak. Mohon maaf podcast kali ini apabila ada yang kurang berkenan di hati. Sama-sama Mbak Mala. Terima Sukses kasih selalu. sekali. Ya. Kawan JDIH, demikian podcast episode 25 pada hari ini. Dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Mayo nyoblos, ajang bolos.